memberi warning kepada generasi penerusnya supaya apapun bentuknya sebelum Anda menyembah Tuhan, ingat terhadap orang tua. Wih, kita udah ada di Candi Sukuh nih di daerah Karanganyar. Nah, di sini tuh candinya bentuk bangunannya tuh beda dari yang lain ya. Mungkin kalau saya nebak-nebak sih ini sekitar apa ya, Mataram kuno ya kali ya waktu-waktunya ya. Tapi ini masih ada hubungannya sama Majapahit. Nah, di sini udah ada Bapak Sugeng. Nah, kita bisa kilas balik cerita sejarahnya candi ini langsung dari sumbernya. Apa kabar, Pak? Ya, selamat siang. Nah, kalau lihat dari bangunannya nih, Pak, ini kalau mau tanya sejarahnya, Bapak? Saya ceritakan. Apa nih, Pak, sejarahnya? Mungkin dari arsitekturnya nih, kayaknya arsitekturnya udah dari zaman Mataram kuno nih. Gimana Pak? Monggo Pak. Ya, Sukuh ini dibangun dengan kosmologi, memang candi terakhir dari peradaban Hindu sendiri, tapi kosmologi yang dibangun atau sistem mandala yang dibangun, arsitek pembangunannya sangat beda dengan rara peninggalan Mataram kuno maupun Majapahit. Bisa dikatakan spesifiknya punya ciri khas tersendiri. Dimana di depan ini namanya bukan gapuro, tapi Paduraksa. Paduraksa itu bisa dikatakan tempat sakralnya ditaruh di depan. Jadi tempat nilai-nilai kesakralannya ditaruh di depan. Kemudian dalam Paduraksa ini ada yang namanya Condro Sengkolo Memet, angka penanggalan tahun tapi berbentuk artefak atau relief. Yang kanan itu namanya Gapuro Buto Hanguntal Jalmo, ya. Terus yang kiri ini Gapuro Buto Hanaut Buntut. Itu angka penanggalan. Gapuro Buto Hanguntal Jalmo itu angka penanggalan Saka 1359 Saka. Kalau jadikan Masehi berarti jadi 1437 Masehi peradaban candi ini dibangun. Nah, kemudian kosmologi yang dibangun di Paduraksa ini keseluruhannya ada 3 mandala, Nista Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala, atau Jawa mengatakan Satrio, Ratu, Brahmono. Jadi kosmologi di sini menceritakan tentang artefak kehidupan manusia. Jadi relief-relief sini menceritakan, kalau kita tarik benang merahnya dengan kosmologi teologi Jawa, kosmologi Sangkan Paraning Dumadi. Jadi dalam ajaran itu menceritakan bahwa proses terjadinya pembuahan, terjadinya sebuah anak itu melalui hubungan seksual. Makanya pemahaman yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dianggap candi ini porno dan erotis. Soalnya enggak, karena ini hanya memberi warning kepada generasi penerusnya supaya apapun bentuknya sebelum Anda menyembah Tuhan, ingat terhadap orang tua. Karena prosesmu itu terlahir dari sebuah sperma atau kalpa. Itulah simbolnya, penis dan vagina. Ya. Kan soalnya di luar sana mungkin ceritanya beli banget ya Pak. Mungkin oh itu candinya kok kelihatannya ada sejarah joroknya gitu ibaratnya. Kalau generasi muda sekarang kan ngelihat cuman hasilnya, nggak banyak yang tahu sebenarnya tempat ini tuh ceritanya tentang apa. Makanya mereka harus hanya cuman bisa, oh ini candinya yang candi itu ya gitu. Jadi nanti perlu diluruskan lagi nih. Teman-teman mungkin di rumah bisa denger nih, semakin menarik soalnya ceritanya dari Bapak. Terus apalagi nih Pak, masalah kalau
Di sini ada berapa ini sih Pak? Ada berapa tempat? Kalau kan di dalam juga ada tuh yang lebih besar tuh Pak. Kalau ini kan yang pertama kali nih, yang pertama kali kita temuin di depan. Kalau candi-candi yang lain kan tempat yang paling utamanya malah di dalam. Nah itu kan di dalam lebih besar tuh Pak. Itu apa? Dalam 3 tahapan atau 3 mandala disekat menjadi 3. Tadi sudah bilang tahapan Nista Mandala, Madya Mandala, Utama Mandala, Satrio, Ratu, Brahmana. Jenjang untuk mencapai titik ketuhanan itu sangat sulit. Makanya di sini ada tahapan-tahapan Satrio, Ratu, Brahmana, di mana kehidupan manusia harus mengalami yang proses ini tadi, menurunkan anak dalam arti harus berumah tangga atau grihasta, kemudian masuk ke proses nanti di dalam ada relip rahim. Jadi proses dari hubungan seksual terjadilah pembuahan di dalam rahim. Nah di sana ada bentuk relip guo garbo, rahim seorang wanita. Nah dari rahim setelah itu keluar ada relip yang dinamakan sudomolo, di mana setiap kelahiran membawa kesialan hidupnya yang perlu diruat dari kesialan hidupnya atau sukerto kata orang Jawa. Nah proses ruwatan atau sukerto itu diadopsi oleh Keraton Jogja Solo menjadi budaya ruwatan. Itu inti esensi ajarannya di Sudomolo di Sukuh ini. Kemudian dikembangkan oleh Keraton Jogja Solo sampai sekarang ada budaya ruwatan, termasuk budaya yang di dalam rahim tadi. Ada budaya mitoni 7 bulanan. Nah sampai sekarang masih ada kelihatannya 7 bulanan itu. Terus kemudian dari proses kelahiran itu terus ada lagi cerita tentang Garudia. Garudia juga intinya sama, tentang 2 orang ibu yang dibebaskan dari perbudakan antara Kadu dan Winata oleh seekor burung Garuda. Itu prosesnya juga esensinya ceritanya tentang ruwatan. Terus dari proses kelahiran diruat, kemudian proses pendakian untuk mencapai titik ketemu yang namanya Tuhan. Atau kata orang Jawa itu mulih mulo mulaniro, kembali kepada Tuhan. Ini kembali ke asalnya, mulanya, atau konteks Weda atau kitab suci Hindu dan Buddha mengatakan titik nirwana atau moksa. Nirwana atau moksa itu bukan surga dan neraka, tapi kembali kepada Tuhan. Tidak ada penitisan atau rekarnasi. Itu diciptakan dengan relip Swarga Rohana Purwa. Di sana juga ada. Nah, kosmologi yang dibangun Sukuh ini adalah semua menceritakan proses kehidupan manusia. Makanya kata orang Jawa, proses sangkan paraning dumadi. Asal muasal manusia terjadi, tumbuh besar sampai kembali kepada Tuhan, ini diceritakan. Nah, tahapan-tahapan hidup sampai mati itu hanya ada di Sukuh ini yang menceritakan. Beda yang ada di Borobudur yang menceritakan tentang Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu dengan Karma Wibangga atau Ramayana Prambanan dengan Burbuaswa. Ini cerita tentang siklus manusia. Siklus manusia, lebih condong ke mikro manusia, kehidupan manusia. Esensinya dari Candi Sukuh ini. Nanti kita bisa ke sana ya Pak? Bisa, monggo. Bisa. Nah Pak, kalau sebelumnya nih Pak, ditemukannya dulu kisaran tahun berapa sih Pak? Tahu nggak Pak? Atau tempat ini tempat buat apa? Buat Sukuh, Candi Sukuh menurut manuskrip, hampir semua manuskrip itu yang menemukan pasti orang Belanda, arkeolog, antropolog, arkeolog. Ya pertama memang Raffles, mau tidak mau semua candi di Jawa itu karya Raffles. Terus kemudian dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Solmude, terus dilanjutkan baru arkeolog kita pada abad-abad 18, 19 itu istilahnya dibenahi lagi, ditata ulang, mana yang rusak dikembalikan ke semula dalam arti rekonstruksi baru. Kemudian kosmologi yang dibangun di Sukuh ini sangat unik karena hampir semua candi di Sukuh ini lebih condong stil-stil gaya-gaya piramide yang terpotong. Nah, kosmologi piramide yang terpotong itu kalau kita menarik ke belakang, jelas itu bukan produknya peradaban Ra-Ra, masuknya Hindu dan Buddha, tapi lebih condong ke Mesir, Mesopotamia, terus kemudian Aztec Maya. Itu lebih pas dengan kosmologi yang dibangun di Sukuh ini. Ya, ini mirip yang Aztec Maya ya. Nah, Aztec Maya sama. Terus kemudian ceritanya juga mengadopsi local wisdom tentang kosmologi kehidupan manusia. Terus kemudian yang sangat indah bahwa Sukuh ini dibangun dengan kekuatan sebuah sistem yang dibangun oleh tentang kehidupan para spiritual pada eranya itu, membangun sebuah
asram. Asram itu semacam bahasanya Islam ya pondok. Tapi pondok itu digunakan bagi orang yang sudah mencapai titik kebrahmana. Kalau di Islam menuju ke makrifat, meninggalkan semua duniawinya. Jadi bukan levelnya pendadaran bagi satria, tapi satria yang mau masuk ke tapa berata atau wana prasta, membuang keterikatan dagingnya, kehidupan duniawinya untuk menyatu kepada Tuhan. Jadi ajaran sini ada jalan, bisa dikatakan budaya keresian, budaya kepandajitaan, kependitaan itu ada di suku ini. Jadi tempat penggodokan para calon-calon brahmana, orang yang menyatu dengan Tuhan, belajar untuk menyatu dengan Tuhan. Bukan kosmologinya untuk mendadar sebuah pasukan atau prajurit. Iya. Memang yang fokusnya untuk kembali ke yang kuasa. Nah, intinya seperti itu. Persiapan. Endingnya di situ itu. Tapi kalau ininya Pak, apa namanya? Kalau dilihat dari apa namanya? Konturnya gitu-gitu Pak. Ini memang ditemukannya udah seperti ini ceritanya. Ini hasil dari temuan referensi memang dulunya sudah seperti ini, ketinggian hampir 1000 dpl lah, 900 berapa itu hampir ketinggian suku itu seperti itu. Dan ini tidak ada kosmologi karena terhimpun erupsi karena gunung Lawu meletus, enggak, tertimbun tanah aja dan rumput alang-alang. Bukan ada erupsi sampai berapa meter ketutup semua, enggak. Jadi sudah muncul, kemudian kotoran itu dibersihkan semuanya itu. Oh iya. Wow. Zaman dulu aja udah bisa kayak gini. Makanya mungkin zaman sekarang harusnya sih lebih bisa baik lagi berkaca dengan yang tahun yang dulu. Makanya jangan sampai hilang nih sejarah-sejarah yang kayak gini, tempat-tempat. Memang harus kita ketahui nih teman-teman. Ya intinya gini, pesan untuk generasi muda di abad milenial, abad 21 tuh banyak menggali produk-produk kita yang lupa terhadap sejarah itu sendiri. Aku tidak menyalahkan, tidak menjas generasi kita, tapi karena produk kita sendiri aja lebih bangga dengan produknya orang luar. Itu kesalahan pribadi kita sendiri. Casing kita lebih suka menggunakan baju produk luar. Jadi dirinya tidak mau dimunculkan. Kata orang Jawa, agama itu ageman. Ageman itu hanya casing saja. Padahal zaman dulu harusnya jati diri yang dimunculkan. Itulah casing saya sebagai manusia, produknya orang Jawa seperti ini. Sehingga kesan budaya dan moralitasnya muncul di situ. Nah, setelah hampir 500 tahun dari Sirno Ilang Kertani Bumi abad 14 terus beralih ke produk-produk agama Sawawi yang bisa dikatakan itu masuknya Injil dan Al-Quran, tuh peradaban kita terkikis. Karena penduduk kita atau manusia kita lebih condong suka dengan itu, dan kemudian banyak produk-produk yang bisa dikatakan sebuah misionaris atau sebuah dakwah siar yang notabene kalau kita menarik ke belakang budaya orang Jawa, budaya Hindu-Buddha atau budaya kuno itu tidak ada budaya misionaris, dakwah siar, sehingga ini publikasinya kurang, akhirnya terkubur dalam-dalam. Bukan berarti yang underground itu tidak banyak, ternyata hasil penelitian saya yang underground banyak sekali. Tidak mau muncul di permukaan itu banyak sekali. Yang mau rumangsa andarbeni wajib bangrung kepi, nguri-uri, terus kemudian merasa memiliki, terus kemudian menghidupkan dari berbagai situs. Anak-anak milenial sekarang sudah mulai muncul. Makanya nanti ya dari lewat video ini teman-teman bisa belajar juga sambil ngikutin kita, sambil belajar juga. Oh ternyata banyak banget nih tempat-tempat yang berarti siklus-siklus purbakala yang sebenarnya bisa kita ceritakan lah ke anak-anak cucu kita. Ternyata memang cikal bakal hidup kita tuh dari sini, dan kita juga harus berkaca dengan hal-hal yang seperti ini. Nanti boleh ke dalam Pak, kita mau lihat yang